Ketika perampok ini hendak mengambil anting-anting seorang gadis kecil dari telinganya, tiba-tiba tubuh mereka terpental keluar. Ternyata Dalir sudah tak bisa berdiam diri lagi. Ia kemudian mengamuk dan menghajar para perampok. Dalir ternyata sangat mahir dalam bertarung. Hanya bermodalkan sebuah laptop milik salah seorang penumpang, ia menghancurkan lawan-lawannya. Para perampok di hadapannya tak ubahnya butiran debu. Kekuatan Dalir tidak tertandingi, dan pertarungan itu akhirnya terhenti setelah kernet bus datang bersama polisi. Dalir pun mendapat tepuk tangan dari seluruh penumpang atas aksi heroiknya. Satu-satunya orang yang merasa kesal hanyalah gadis pemilik laptop tersebut. Gadis bernama Mahir itu kesal karena laptopnya rusak setelah digunakan Dalir untuk memukul para perampok. Bus kembali melanjutkan perjalanan, dan Dalir terus menerima pujian. Banyak yang berkata ibunya pasti bangga memiliki putra yang bisa diandalkan. Dalir hanya tersenyum sinis, karena mereka tak tahu bahwa ia justru sering dimarahi ibunya akibat kebiasaan berkelahi. Tak jarang ia bahkan disidang oleh pemerintah desa karena dianggap pembuat onar. Terakhir, Dalir menampar sekretaris desa yang menurutnya pantas dihajar karena sering mengorupsi bantuan dan program pemerintah. Tak ada yang berani melawan Dalir di desanya. Ia dikenal sebagai preman tak tertandingi. Ibunya khawatir tak ada perempuan yang mau menikah dengannya. Kekhawatiran itu wajar, namun kini Dalir telah menemukan calon istri Mahir, gadis pemilik laptop. Sayangnya, Dalir tak cukup berani untuk berkenalan, terlebih sikap Mahir yang judes. Dalir melanjutkan perjalanan ke rumah kakak perempuannya. Kedatangannya disambut bahagia oleh Kuldip. Keduanya berpelukan melepas rindu. Maklum ini pertama kalinya Dalir datang setelah Kuldip menikah. Dalir membawa hadiah untuk calon keponakannya yang masih dalam kandungan, berupa mainan lama pemberian Kuldip saat mereka kecil. Ia bahkan ingin memberi nama Simar untuk calon keponakannya. Kuldip mempersilakan Dalir masuk ke rumah, namun Dalir menolak. Ia telah berjanji tak akan pernah memasuki rumah kakaknya, dan bahkan enggan menyapa kakak iparnya, Yugraj. Tujuan Dalir datang adalah mengajak Kuldip pulang ke desa untuk merayakan acara penyambutan calon bayi. Namun Kuldip tak bisa pergi selama 2 hari ke depan, karena menunggu hasil tes dari dokter. Dalir pun mengalah dan bersedia menunggu. Ia kemudian masuk sembarangan ke rumah tetangga kakaknya, dan dengan seenaknya meminta dibuatkan teh. Dalir sudah tahu nama tetangga itu karena sering mendengar percakapan telepon antara Kuldip dan ibunya. Hal yang mengejutkan, Mahir ternyata adalah putri tetangga Kuldip tersebut. Mahir pulang dengan wajah masih kesal karena laptopnya dirusak oleh pria aneh di bus. Ia semakin kesal saat melihat pria itu kini duduk santai di rumahnya. Dalir pun menceritakan kepada orang tua, Mahir alasan laptop itu rusak. Mereka sama sekali tidak menyalahkannya. Bahkan berterima kasih karena Dalir berani melawan para perampok. Soal laptop yang rusak, menurut mereka masih bisa diperbaiki. Dalir pun bersedia bertanggung jawab dan membawa Mahir ke tempat servis untuk memperbaiki laptopnya yang rusak.